Yang keempat, saya akan menjual setiap transaksi. Transaksi yang pertama pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Yang pertama itu caranya kita klik modul kas dan bank, kemudian kita klik kas keluar, akun kas bank, penerimanya itu Haji Ahmad. Kalau belum ada bisa kita buat baru di sini. Kalau sudah kita okein. Tanggalnya itu 2 Januari 2020. Kita klik 2 kali di kode, kemudian kita cari sewa dibayar di muka. Kalau belum ada bisa dibuat baru di sini. Nilainya itu sejumlah 9.500.000. Kalau sudah kita klik scan. Transaksi yang kedua pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada Toko Citra Komputer. Caranya kita klik modul pembelian, kemudian kita klik penerimaan barang. Nama pemasoknya itu Toko Citra Komputer. Tanggalnya 3 Januari 2020. Kita masukkan nomor barangnya. Yang pertama itu ada CPU komputer, diterimanya itu 1, harganya 1.750.000. Dikenakan pajak. Yang kedua itu ada monitor, diterimanya itu 1 unit, harganya 350.000. Dikenakan pajak juga. Yang ketiga itu ada printer 2 unit, harga satuannya 215.000, dikenakan pajak juga. Kalau sudah kita klik rekam. Transaksi yang ketiga itu pada tanggal 3 Januari membeli dari secara kredit. Ada baterai Samsung, baterai Oppo F1 Plus, dan Samsung Galaxy J7. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Caranya itu sama, klik modul pembelian, klik penerimaan barang, nama pemasoknya itu Toko Semangat, tanggal fakturnya 3 Januari 2020. Barangnya yang pertama baterai Samsung, 10 unit, harga satuannya 55.000. Yang kedua itu baterai Oppo 5 unit, harga satuannya juga 55.000.
harga satuannya itu 3 juta. Yang terakhir ada Samsung Galaxy J7 2 unit, harganya 2.800.000. Kemudian kita masukkan 100.000 di biaya-biaya lain. Kalau sudah, kita klik rekam. Transaksi keempat pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Pertama, kita ke modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Dari karyawan Dani, kalau belum ada, klik baru. Tanggalnya 7 Januari 2020. Akun kasnya itu bisa menjadi kas. Kodenya bisa pilih listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Yang kedua, bensin motor sebesar 25.000. Kalau belum ada, bisa buat baru. Nilainya sebesar 25.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Transaksi kelima pada tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya, kita klik modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Darinya dari Bapak Raffi, tanggalnya 8 Januari 2020. Akun kasnya diubah menjadi kas. Kemudian kita pilih pendapatan lain, kalau belum ada bisa kita buat baru. Sebesar 180.000
sudah, kita klik rekam. Transaksi ke-6 pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Caranya, kita pilih modul pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Fakultasnya bank, penerimanya toko Semangat. Tanggal 15 Januari 2020. Nomor invoice-nya kita masukkan, kemudian kita masukkan denda 100.000. Dendanya kita tulis di bawah sebesar 100.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Transaksi ke-7 pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran hutang dari toko Berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai tepat. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar 200.000. Kita klik modul penjualan, kemudian pembayaran ke usaha. Aplikasi ini bank, aplikasinya itu kas dari toko Berkat. Tanggal 17 Januari 2020. Kita masukkan nomor invoice-nya, kemudian diskon 200.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Transaksi ke-8 tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko Berkat secara kredit. Barangnya itu baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, dan casing Oppo. Sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas. Pertama, kita klik modul penjualan, kemudian kita pilih uang muka penjualan. Akuntasnya menjadi kas. Pelanggannya toko Berkat. Tanggalnya 9 Januari
19 Januari 2020 sebesar 300.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian kita klik pengiriman barang. Pelanggan toko berkat. Tanggalnya 19 Januari 2020. Barangnya itu yang pertama baterai Samsung, dikirimnya 5, harganya 75.000. Yang kedua itu ada baterai Oppo, dikirim 6 unit, harganya 65.000. Yang ketiga itu ada casing Samsung, dikirim 4 unit, harganya itu 150.000. Keempat itu ada casing Oppo, dikirim sebanyak 5 unit, harganya itu 65.000. Setelah itu kita klik rekam. Transaksi yang ke-9 itu pada tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Caranya kita klik penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Akun kasnya kita pilih bank, darinya itu Bapak Raffi, tanggal 19 Januari 2020. Dibayar sebesar 100 juta. Transaksi yang ke-10 pada tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Caranya itu kita klik modul penjualan, kemudian kita klik pembayaran piutang usaha, akun kasnya itu bank, darinya itu toko Anugrah, tanggalnya itu 20 Januari 2020.
masukkan nomor gironya, jatuh temponya 24 Januari 2020, kemudian kita klik OK. Ada kesalahan, untuk transaksi yang ke-11 pada tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui Chandra, hasil penjualan masuk kas. Caranya kita klik modul penjualan, kemudian iklan penjualan, kita input nama pelanggan itu toko Anugrah, tanggalnya 21 Januari 2020. Namanya kita cek, kita hitamkan, kita pilih Samsung Galaxy J1, dikirimnya 2, harganya 2 juta. Kemudian kita klik rekam. Untuk transaksi yang ke-12 pada tanggal 21 Januari 2020 dibayar utang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Caranya kita klik modul pembelian, kemudian pembayaran utang usaha. Penerimanya itu toko Semangat, gironya di checklist, tanggalnya 21 Januari 2020. Dibayar
sebesar 7 juta. Ini kita klik rekam. Nomor gironya itu BG 0001, tanggal jatuh temponya 28 Januari 2020. Kemudian kita klik OK. Transaksi yang ke-14 pada tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui KAR. Pilih modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, penerimaan uang, pada tanggal 25 Januari. Gaji direksi dan karyawan sebesar 700.000. Akunnya diubah menjadi kas, kemudian kita klik rekam. Lakukan sampai semua karyawan terinput. Kita rekam. Transaksi yang ke-15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat.
Caranya kita klik modul kas dan bank, kemudian biro keluar, kita ubah tanggalnya sudah benar 28 Januari 2020. Kemudian kita rekam. Kemudian transaksi yang ke-16 atau yang terakhir, pada tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit susu Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening. Kerusakan dan kegagalan material. Kita klik modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Tanggalnya 29 Januari 2020. Minyak 1, akunnya itu kegagalan dan kemudian kita klik rekam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.